kalau aku komen kayak gini rame juga ya. Zar, udah bangun. Siap-siap kan mau ke kampus. Iya, sebentar. Siap-siap sekarang. Duh, mana tugas ngasih banyak lagi. Deadline-nya besok. Duh. Hate speech adalah ujaran-ujaran yang menjatuhkan mental seseorang. Hate speech merupakan ucapan ataupun tulisan yang mana itu menghasut ataupun menghina suatu individu tertentu berdasarkan sara yang melanggar undang-undang. Nah, ucapan berdasarkan prasangka publik yang merendahkan martabat manusia. Akibatnya bagi korban akan merasa terpuruk, kemudian tidak percaya diri. Dampaknya itu, yang pertama ada bisa terjadinya konflik massal, kedua kerusakan atau kerusuhan serta hukuman penjara bagi para pelakunya. Dampaknya adalah merusak mental korban seperti depresi dan trauma, serta menciptakan lingkungan masyarakat yang beracun. Di video ini kita dapat melihat bagaimana ujaran kebencian ataupun hate speech itu sangat berdampak bagi seseorang. Akan tetapi sering sekali pelaku itu menganggap ejekan ataupun hinaan, terus komentar yang negatif itu sebagai bahan untuk candaan di media sosial ataupun kebebasan untuk berpendapat. Padahal menurut seseorang atau korban itu bisa menimbulkan tekanan pada mental hingga terus kepercayaan diri yang mengurang, bahkan dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan. Fenomena ini sangat berkaitan dengan materi kewarganegaraan. Setiap warga negara memang sudah memiliki kewajiban untuk menyampaikan hak dan pendapatnya. Namun, hak tersebut harus disampaikan dengan penuh tanggung jawab dan menghormati orang lain. Kita tidak diperkenankan untuk menyebarkan kebencian. Kebebasan berekspresi bukan berarti kita seenaknya untuk menyebarkan kebencian kita terhadap orang lain. Kaitan dengan sikap negarawan, perilaku hate speech ini sangat tidak mencerminkan karakter seorang negarawan. Karena seorang negarawan itu akan menggunakan perkataannya dan juga perilakunya atau tindakannya untuk menjaga keharmonisan, menghargai perbedaan, serta menyelesaikan masalah dengan cara yang bijaksana. Sebaliknya, ujaran kebencian itu justru dapat memicu konflik, pertengkaran, perpecahan, hingga merusak hubungan sosial di masyarakat. Selain bertentangan dengan nilai-nilai kewarganegaraan, tindakan tersebut juga memiliki konsekuensi hukum di Indonesia. Penggunaan media sosial telah diatur oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang disebut dengan Undang-Undang ITE, di mana seseorang yang secara sengaja menyebarluaskan kebencian ataupun pencemaran nama baik melalui dunia media digital itu akan mendapatkan sanksi berupa hukuman sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal ini membuktikan bahwa negara tidak hanya memberikan hak untuk berpendapat, akan tetapi negara juga melindungi masyarakatnya agar terhindar dari kejahatan verbal di dunia digital.
Dari video tersebut, kita dapat mengambil pembelajaran bahwasanya setiap unggahan, komentar, dan apapun yang kita tulis di dalam media sosial itu memiliki tanggung jawab dan juga dampaknya. Oleh karena itu, setiap kita akan melakukan komentar, kita harus berpikir apa dampak yang akan terjadi di masa depan. Dengan menggunakan media sosial dengan baik dan menghormati orang lain serta mentaati aturan perundang-undangan, kita dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab serta ikut dalam menciptakan lingkungan digital yang aman dan sehat bagi semua orang.